Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana mengembangkan media pembelajaran dan bahan ajar. Ya. Tapi untuk sesi ini saya akan mulai dengan membahas bagaimana menyusun bahan ajar. Ya, ini penting karena bagaimana kita ketahui bahwa bahan ajar adalah sebagai salah satu komponen dari sebuah proses perkuliahan. Jadi tidak mungkin kita melaksanakan kegiatan pembelajaran tanpa bahan ajar, ya. Dan saya yakin Bapak dan Ibu sudah terbiasa mengembangkan bahan ajar, hanya barangkali nanti bentuk dan jenisnya yang bisa beragam, ya. Namun sebelumnya kita bahas dulu apa sih itu bahan ajar sesungguhnya, ya. Untuk itu saya coba kutipkan satu pengertian tentang bahan ajar. Di sini dikatakan bahwa bahan ajar itu segala bentuk bahan yang digunakan oleh instruktur untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Itulah bahan ajar, ya. Apakah itu dalam bentuk buku, dalam bentuk brosur, dalam bentuk clipping, koran, ya, dalam bentuk video, whatever, ya. Selama bahan-bahan tersebut digunakan oleh kita sebagai dosen di dalam kegiatan belajar mengajar, maka itu adalah bahan ajar, ya. Dan bentuknya juga tentu bisa beragam, bisa tertulis, bisa juga tidak tertulis. Yang dimaksud tidak tertulis di sini artinya adalah bahwa bahan ajar itu tidak dalam bentuk cetak, tidak dalam bentuk kalimat-kalimat yang tertulis, ya, tetapi dalam bentuk audio misalnya, ya, hanya suara saja, atau dalam bentuk video, begitu ya. Pengertian lain dari bahan ajar adalah merupakan informasi, ya, alat atau teks. Sama, selama informasi alat dan teks itu digunakan untuk pelaksanaan pembelajaran, itulah bahan ajar. Nah, barangkali lebih spesifik pengertian ini, ya, dikatakan bahwa bahan ajar itu seperangkat materi. Jadi ini lebih spesifik kalau bicara bahan ajar, bicara tentang materi, ya, bicara konten, topik, ya, yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak tertulis, ya, sehingga tercipta sebuah lingkungan belajar, ya, bagi siswa yang kondusif, ya. Jadi materi-materi yang kita sajikan dalam kegiatan pembelajaran yang kita susun secara sistematis, ya, itulah yang disebut dengan bahan ajar. Sekali lagi, bentuknya bisa tertulis, bisa juga tidak. Bisa dalam bentuk cetak, bisa juga dalam bentuk audio, video, dan seterusnya. Ini barangkali sebagai salah satu contoh, ya, bahan ajar dalam bentuk video yang saya ambilkan di dalam YouTube, ya, dari YouTube. Ragamnya juga bervariasi tentu, bisa dalam bentuk cetak, bisa dalam bentuk non cetak, visual, audio visual, ya. Dalam bentuk cetak seperti yang kita selama ini kenal, dalam bentuk handout, ya, LKS bagi siswa, buku, modul, ya. Kompilasi mungkin, ya, ada yang pernah membuat kompilasi, ya. Nanti kita bahas, ya, apa itu modul, apa itu buku, apa itu kompilasi, ya. Nah, kalau bahan-bahan ajar cetak tadi kemudian didigitalisasi menjadi tambahan I, ya, yang buku cetak kemudian digitalisasi menjadi e-book, ya, modul yang didigitalisasi menjadi e-modul, dan seterusnya, ya. Tapi bisa juga bahan ajar itu dibuat dalam bentuk audio visual seperti film, video, VCD, atau audio saja, ya, yang bentuk kaset atau radio, dan juga ada MP3, ya. Kemudian bentuk visual saja, ya, dalam bentuk foto, gambar, model, maket, multimedia, dan juga online. Jadi ini sekarang sudah sangat banyak sekali ragamnya, ya. Nah, namun demikian secara keseluruhan dari berbagai bentuk bahan ajar itu kalau kita kelompokkan menjadi dua saja, ya, yaitu bahan ajar dalam bentuk cetak dan dalam bentuk digital, ya. Seperti itu. Nah, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana sih sebenarnya mendapatkan bahan ajar? Tentu ini juga bisa beragam sesuai dengan situasi kondisi kita, ya. Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan berbagai cara, ya. Paling tidak secara common sense kita bisa mendapatkan bahan ajar dalam tiga cara.
ya, yaitu dengan cara menyeleksi materi bahan ajar yang tersedia. Saya yakin Bapak dan Ibu punya perpustakaan dengan bahan ajar cetak yang relatif banyak, ya, sehingga pada saat mau mengajarkan satu topik tertentu tentu bisa menyeleksi materi bahan ajar yang ada, ya. Atau kalau tidak menemukan di perpustakaan kita, kita bisa membuka perpustakaan raksasa kita, perpustakaan digital yang disebut dengan Mbah Google, ya. Kita tinggal browsing topik-topik yang akan kita sajikan dalam perkuliahan kita di sana. Kita akan menemukan dalam bentuk video, bisa menemukan dalam bentuk apa namanya cetak, ya, dalam bentuk PDF, dalam bentuk audio, ya, ya. Kita tinggal memilih, ya, mana yang paling relevan, yang paling sesuai dengan topik yang akan kita bahas. Nah, tapi ada kalanya juga bisa jadi apa yang kita cari tidak ditemukan. Tidak ditemukan persis seperti yang kita butuhkan. Nah, untuk itu barangkali yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan modifikasi, ya. Kita coba lakukan penambahan-penambahan bagian-bagian tertentu yang tidak ada di dalam bahan ajar yang kita dapatkan. Mungkin kita dengan cara mengkompilasi ataupun menambahkan dari bahan ajar lain, ya, kita sisipkan di dalam bahan ajar yang akan kita gunakan itu, yang kita modifikasi itu, ya. Jadi kita tambahkan materi-materi yang belum ada, atau kita hilangkan, kita buang materi-materi yang tidak relevan dengan topik yang kita butuhkan. Nah, kalau sampai kedua cara ini tidak bisa memenuhi kebutuhan kita, maka mau tidak mau kita mendesain sendiri, kita mengembangkan sendiri bahan ajar tersebut, ya. Nah, bagaimana caranya? Tentu kita akan coba pelajari, ya, tahapan-tahapannya nanti. Nah, dalam kaitan ini, pada saat Bapak dan Ibu mengembangkan bahan ajar, yang paling penting di sini adalah Bapak dan Ibu memperhatikan prinsip-prinsip dari pengembangan bahan ajar itu. Pertama adalah prinsip relevansi, ya. Jadi jelas konten yang kita uh, susun di dalam bahan ajar itu adalah konten-konten yang relevan dengan tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada siswa, yang akan kita ajarkan kepada anak-anak didik kita, begitu ya. Jadi jangan sampai kita memilih materi-materi yang tidak ada relevansinya. Konsistensi, ya, penggunaan istilah, penggunaan konsep, penggunaan layout, ya, juga menjadi perhatian kita supaya bahan ajar itu mudah dipelajari. Ya, yang tidak kalah pentingnya adalah prinsip kecukupan, ya, adequate. Jadi jangan sampai isi dari bahan ajar yang kita kembangkan itu materinya terlalu sedikit atau terlalu banyak, ya. Jadi harus kita pertimbangkan sedemikian rupa. Tentu aspek kecukupan ini atau prinsip kecukupan ini memerlukan judgement tersendiri dari kita, ya, atau mungkin kita bisa meminta bantuan pihak lain, teman, ya, yang kita anggap memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk memberikan judgement apakah media bahan ajar yang kita susun itu sudah cukup atau belum. Yang terakhir barangkali yang perlu kita coba perhatikan adalah dalam aspek verbalnya, penggunaan tata bahasa, penggunaan kaidah-kaidah bahasa juga harus mendapat perhatian kita. Supaya apa? Supaya sekali lagi pembaca, ya, peserta didik kita dengan mudah menangkap pesan-pesan materi dan substansi yang kita sajikan dalam bahan ajar tersebut. Karena itu tentu bahasa yang kita gunakan pun harus memperhatikan kemampuan mereka, ya. Kalau kemampuan mereka kebetulan relatif tidak begitu familiar dengan bahasa asing, ya tentu kita kurangi bahasa-bahasa asingnya. Kalau tidak bisa kita hindari bahasa asing, tentu kita coba terjemahkan juga, gitu. Disertai dengan terjemahannya seperti apa.
Kaidah bahasa Indonesia juga harus pas, gunakan bahasa Indonesia yang baik, yang benar, ya, yang memudahkan, yang komunikatif. Pilihan kata juga demikian, ya. Jangan sampai terjadi miskonsepsi gaya bahasa. Dan yang terakhir ini keterbacaan. Keterbacaan artinya apa? Artinya rangkaian kalimat yang kita sajikan, yang kita gunakan dalam menyampaikan pesan itu harus juga mudah dibaca oleh siswa. Keterbacaan ini sangat bergantung kepada pilihan kata tadi, juga rangkaian kata, kalimat, ya, yang kita apa namanya gunakan di dalam bahan ajar tersebut. Jadi hal-hal seperti ini saya pikir kalau kita coba latih ya di dalam menyusun bahan ajar, eh, anak-anak didik kita akan dengan mudah atau para pembaca akan dengan mudah menangkap esensi dari apa yang kita sampaikan. Oke, sementara itu eh, terkait dengan pengembangan bahan ajar, nanti kita lanjutkan dengan eh, bagian lain. Misalnya kita akan bahas berikutnya tentang macam-macam bahan ajar, ya. Nanti berbagai macam bahan ajar itu nanti akan kita coba kaji lebih lanjut bagaimana cara mengembangkannya. Oke, terima kasih.